Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Jayanti ingin menjawab soal-soal UTS Bahasa Indonesia dari kelas 2B Manajemen. Soal Bahasa Indonesia 1-9 antara lain seperti ini. Dan saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama, 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan faktor terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor-faktor penyebabnya yaitu antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat, kebiasaan masyarakat sehari-hari, kurangnya minat baca dari masyarakat, yang terakhir kurangnya ketelitian dalam menulis. Contohnya ada 2 yaitu mie ayam, hurufnya M-I-E, ayam. Kata bakunya yaitu mie ayam. Yang kedua tekstil dengan X, tidak dengan K dan S. Yang benar itu tekstil, T-E-K-S-T-I-L. Lalu nomor 2, kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung, kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya tanpa diubah. Kutipan tidak langsung, kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan, sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Nah, contoh kutipan langsung dalam buku ibadat penutup kompletorium dalam kurung Francisus, 2000.25 kurung tutup, ibadat penutup merupakan doa terakhir yang didoakan sebelum istirahat malam, meskipun sudah lewat tengah malam. Nah, contoh kutipan tidak langsung itu lebih ringkas daripada contoh kutipan langsung, yaitu dalam buku ibadat penutup kompletorium dalam kurung Francisus, 2000.25 ibadat penutup dapat dilakukan bahkan ketika hari sudah berganti. Soal nomor 3 yaitu apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Nah, ini A. Bibliografi atau daftar kepustakaan. Bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian karangan yang sedang digarap. Unsur-unsur bibliografi. Ada 4 unsur yaitu 1. Nama pengarang, 2. Judul buku, 3. Data publikasi, 4. Judul artikel, nama majalah atau koran. Contoh bibliografi yaitu tahun, nomor terbit majalah atau koran, tanggal, bulan, tahun artikel, halaman kompleks, volumenya berapa, nomornya berapa. Yang B. Biografi yaitu daftar riwayat hidup. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Penulis biografi biasanya membutuhkan beberapa sudut pandang terkait tokoh serta dokumen pendukung lainnya. Unsur-unsur biografi ada 4, yaitu 1. Identitas tokoh, 2. Pengalaman hidup, 3. Pandangan hidup, 4. Kebiasaan. Contoh biografi yaitu biodata dari pahlawan yang sudah gugur bisa, dan lain-lain.
Yang keempat, apa perbedaan dari kata jam dan pukul? Dan berikan masing-masing contoh kalimatnya. Jadi jam itu menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya, 3 jam lagi kita akan sampai di kota Semarang. Nah, itu jam. Sedangkan pukul yaitu adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, pada pukul 16 kita akan berangkat. Nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Nah, ini jadi intinya, kaitannya sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa adalah bahasa digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk menyampaikan maksud, bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Yang keenam, faktor kesalahan penggunaan tanda baca koma dan kasih contoh 5. Faktor penyebab kesalahan penggunaan tanda baca koma adalah ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya minat dan motivasi belajar serta gangguan daya ingat. Yang kedua, faktor eksternal antara lain adalah lingkungan sekitar yang kurang kondusif dan kurangnya pemahaman kebahasaan. Contoh kesalahan: 1. Kamu mempunyai pensil, penghapus, dan penggaris. Pembetulannya yaitu kamu mempunyai pensil, penghapus, dan penggaris. Kedua, Aisyah tidak mau kuliah lagi, karena dibully teman-temannya. Pembetulannya yaitu karena dibully teman-temannya, Aisyah tidak mau kuliah lagi. Yang ketiga, Iqbal sangat nakal di luar rumah tetapi, sangat baik saat di rumah. Nah, pembetulannya yaitu komanya setelah di luar rumah. Dan keempat, andai Iqbal tidak segera menarikku, mungkin, aku sudah masuk ke jurang itu. Nah, peletakan tanda koma yang benar yaitu berada di setelah kata menarikku. Yang terakhir, jika Allah mengizinkan kita, pasti akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Yang benar yaitu jika Allah mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Nomor 7, perbedaan antara tanda titik 2 dan tanda titik koma. Tanda titik 2 digunakan untuk menjelaskan perincian. Sedangkan tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung, konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya, untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh dari tanda titik 2. Mahasiswa dimintai mengumpulkan tugas akhir semester. Titik 2, bahasa Indonesia, statistika bisnis, dan manajemen. Contoh dari tanda titik koma yaitu adik menyapu, titik koma, Kak Dika mengepel lantai, titik koma, Kak Arif menyiram bunga, titik.
Nomor 8. Soalnya jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh dan penjelasannya. 1. Kurang teliti dengan kata asing atau istilah-istilah asing lainnya. 2. Tidak mencari referensi terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat itu harus mencari referensi terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu apakah kata asing itu sudah diindonesiakan atau belum. Karena biasanya kata miring itu digunakan untuk istilah-istilah asing atau kata-kata asing. 3. Terlalu tergesa-gesa sehingga tidak mengoreksi terlebih dahulu. Contohnya, ada error, download, running, output, control system. Yang terakhir, nomor 9. Kesalahan huruf konsonan dan kesalahan huruf vokal. Nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Nah, kesalahan huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu huruf selain huruf vokal. Nah, contohnya ada 3, yaitu saya mendapatkan 3. Itu zaman pakainya J bukan Z. Harusnya zaman. Itu termasuk kata baku. Yang kedua, otomatik, memakai K. Perbaikannya otomatis, memakai S. Ketiga, memogram tanpa P. Pembetulannya yaitu memprogram. Itu memakai kata imbuhan. Yang kedua, kesalahan huruf vokal mengikuti kata baku atau kata tidak baku. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Contohnya, 1. Gerigi. Yang betul itu gerigi, pakai huruf vokal E. Yang kedua itu tim. Tim memakai E. Pembetulannya yaitu tim, T-I-M, huruf vokal I. Tanpa huruf E dan A. Jadi diganti huruf I. Yang ketiga, Grenda. Yang benar itu gerinda. Pakai kata bakunya itu gerinda. Di bahasa sehari-hari yang kata baku yaitu gerinda. Dapat disimpulkan mengenai kesalahan di atas karena kurangnya referensi, kurang mengikuti perkembangan zaman, tidak menyunting atau memperbaiki karya ilmiah sebelum diselesaikan. Mungkin itu jawaban saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.